orang yang istiqomah mencintai Allah dengan melakukan sholat berjamaah, dia tidak risau dengan harga sembako naik, itu enggak risau dia. Tapi kalau kita melaksanakan sholatnya tidak berjamaah, atau berani meninggalkan sholat, atau agak mengabaikan, tidak terlalu cinta kepada sholat, ini sedikit harga naik saja kita susah. Itu karena apa? Karena kurangnya rasa cinta kita kepada Allah. Ini kadang-kadang kita sibuk mengejar dunia, mengabaikan Allah. Usahakanlah apapun kecintaan kita kepada dunia, jadikan itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Semoga Allah mencurahkan rahmah, inayah, ma'unah, maghfirah. Allah memberikan syafaat Nabi, dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimah dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sunnah-sunnah di dalam sholat yang berkaitan tentang sunnah ab'ad dan sunnat hayat. Sunnat ab'ad itu perbuatan sunnah yang kita kerjakan di dalam sholat, apabila ditinggalkan baik sengaja atau tidak sengaja disunnahkan sujud sahwi. Kemudian yang kedua, sunnat hay'ah. Sunnat hay'ah, sunnah dalam sholat yang apabila kita tinggalkan baik sengaja atau tidak sengaja, maka tidak disunnahkan sujud sahwi. Dan itu sudah kita bahas. Pada kesempatan kali ini kita mengulang kaji berkaitan tentang perbuatan sunnah sebelum melaksanakan sholat. Yang pertama, jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kaitannya tentang azan dan iqamah. Azan dan iqamah. Bab azan sudah pernah kita bahas. Intinya azan ini sunnah menghadap kiblat. Kalau dipersentasekan pahalanya, lebih besar pahala azan dibandingkan dengan pahala iqamah. Dan disunnahkan mereka yang azan, dialah yang iqamah. Kecuali mengharuskan muazzin itu melaksanakan sholat dan dia menjadi imam. Misalnya Pak Imam kita, orang belum datang, masuk waktu, tiba-tiba nggak ada orang, dia langsung azan. Nanti ketika mau melaksanakan sholat, dia perintahkan orang lain untuk iqamah kalau dia ingin menjadi imam. Tapi yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, iqamah ini hak imam. Yang berhak memerintahkan iqamah adalah imam. Setelah imam berdiri di tempat sholat. Ini kadang-kadang imam belum nampak, sudah iqamah, baru setelah itu tolak-tolak pantat, maju kok katanya kan. Nah, jadi jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi perkara-perkara seperti ini memang harus kita perhatikan. Memang kita lihat sepele, tapi ini menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya usahakanlah setiap hari kita cari perbuatan, kita cari perkataan yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Usahakan setiap hari semakin dekat.
mata yang Allah berikan kepada kita, kita cari pandangan yang semakin menambah kerinduan kita kepada Rasulullah. Telinga kita cari pendengaran hal-hal yang menyenangkan hati kita, yang semakin mendekatkan diri kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah rindu kepada Rasulullah, maka insya Allah cinta kita kepada Allah jauh lebih tinggi, lebih meningkat, dan kita dapat merasakan manisnya iman, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita mendengarkan azan, sebagaimana yang telah pernah sering kita dengarkan, untuk mendapatkan kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaat di akhirat kelak, maka usahakanlah bagi kita laki-laki sudah berada di masjid ketika dikumandangkan azan. Ketika dikumandangkan azan, jamaah hadirin yang dimuliakan Allah sudah melakukan sholat tahiyatul masjid, atau melakukan sholat sunnah wudu, maka nanti di akhirat auratnya ditutup dengan cahaya, wajahnya lebih terang daripada cahaya mentari. Nanti kan ketika kita berdiri di mahsyar, di padang mahsyar, itu kita tidak ada satu helai benang pun menempel di tubuh kita, nggak ada yang menempel sehelai pun. Akhirnya yang membantu kita menutup aurat kita, adalah cahaya itu. Cahaya dari mana? Dari keistiqomahan kita melaksanakan ibadah kepada Allah dalam hal ini, yakni sudah berada di masjid, sudah melakukan sholat tahiyatul masjid ketika dikumandangkan azan. Kalau seandainya dikumandangkan azan, kita belum sempat melakukan sholat tahiyatul masjid atau sunnah wudu, nanti cahaya wajah kita tidak seterang mentari. Kalau yang pertama tadi seterang mentari, kalau yang kedua ini seterang rembulan saja, yang menutup cahaya wajah kita, yang mencahayakan wajah kita, menutup aurat kita, yaitu seperti cahaya rembulan. Tapi kalau seandainya kita mendengarkan azan, kemudian menghentikan segala aktivitas, nanti cahaya wajah kita seperti kan najmi, seperti rembulan, seperti bintang, gemerlap, kadang terang, kadang gelap. Maka sebab itu jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, marilah terus kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, diawali dengan melakukan sholat berjamaah. Kalau jamaah ini aman, kalau jamaah ini baik, maka semua aktivitas kehidupan kita akan baik. Itu pasti. Itu janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang istiqomah mencintai Allah dengan melakukan sholat berjamaah, dia tidak risau dengan harga sembako naik, itu enggak risau dia. Tapi kalau kita melaksanakan sholatnya tidak berjamaah, atau berani meninggalkan sholat, atau agak mengabaikan, tidak terlalu cinta kepada sholat, ini sedikit harga naik saja kita susah. Itu karena apa? Karena kurangnya rasa cinta kita kepada Allah. Ini kadang-kadang kita sibuk mengejar dunia, mengabaikan Allah. Usahakanlah apapun kecintaan kita kepada dunia, jadikan itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketemu ulama, ini seperti bulan Safar ini ada ribuan Habib dari Yaman atau dari penjuru dunia yang berkunjung ke Indonesia. Berkahnya Indonesia pada tahun ini banyak sekali dikunjungi oleh habaib atau keturunan daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk tingkat Jakarta, kota-kota besar itu ada Habib Umar kemarin, yang jumlah jamaahnya
lebih daripada 100.000 orang. Masjid Istiqlal halaman atas 4 tingkat itu full. Di Surabaya seperti itu juga. Begitu juga kami kebagian Habib Soleh. Habib Soleh bin Abu Bakar bin Hamid. Habib Bashir. Bashir bin Soleh bin Abu Bakar bin Al-Hamid. Ini juga Habib yang sangat ramah, memang mencirikan akhlak daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan sunnah selanjutnya adalah berdoa di antara adzan dan iqamah. Berdoa di antara adzan dan iqamah serta berjalan ke tempat salat dengan tenang dan tidak terburu-buru. Jadi kita pergi ke tempat sholat, disunnahkan jalan kaki, artinya tetap juga dapat pahala walaupun pakai kendaraan. Cuman yang dianjurkan Rasulullah adalah berjalan kaki. Karena ada satu sahabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ini kebiasaannya selesai sholat inspeksi jamaah, diperiksanya jamaah. Ada satu jamaah yang udah 3 hari nggak datang, dijenguk oleh Rasulullah dan para sahabat. Itu bisa dipraktekkan. Ada beberapa desa di Kabupaten Aceh Tamiang, ini Pak Datuknya atau imamnya, perangkatnya, ketika ada jamaah yang biasanya rajin berjamaah, tiba-tiba tidak berjamaah, itu dijenguk, dibawa jeruk, mungkin sakit, ataupun ada sakit yang lain, dijenguk untuk memberikan semangat bagi dia untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersegera melakukan perbuatan-perbuatan pengantar sholat pada awal waktu, itu juga termasuk hal yang disunnahkan kita lakukan sebelum menunaikan sholat. Jadi berjalan ke tempat sholat dengan tenang dan tidak terburu-buru, ini satu anjuran yang sangat baik. Makanya saya perhatikan, itu saudara-saudara yang datang, yang misalnya orang Mekah, itu nggak mau dia pakai kendaraan, memang diusahakan berjalan. Jadi dia terinspirasi dengan salah satu sahabat yang ketika itu tidak datang ke masjid bersama Rasulullah, maka keesokan harinya dijenguk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, sahabat ini meninggal. Dan ditanya oleh Rasulullah kepada istrinya, apa wasiat terakhir? Istrinya bilang, nggak tahu. Cuman sebelum meninggal, katanya, dia cuman seperti mengigau, mengatakan, kenapa ya tidak baru? Kenapa tidak jauh? Ternyata kebiasaan dia berjalan kaki itu ditampakkan pahalanya oleh Allah ketika sakratul maut. Dia merasa kenapa enggak lebih jauh jalannya. Begitulah nikmatnya keberkahan orang yang berjalan kaki ketika menunaikan sholat berjamaah. Jadi kalau misalnya jauh kali nggak bisa juga jalan kaki kan. Sampai sini sudah zikir ataupun berkeringat ataupun kurang mendapatkan pahala pelaksanaan sholat sunnah sebelum sholat. Sampai sini sudah iqamah, selalu seperti itu. Kemudian melakukan sholat sunnah qabliyah, baik yang muakkad maupun yang khairu muakkad. Yang muakkad itu sebelum subuh, sebelum zuhur atau Jumat. Kemudian salat rawatib khairu muakkadah, yaitu 2 rakaat sebelum asar, maghrib dan isya. Jadi kalau sholat sunnah
qabliyah, itu semua solat ada. Semua solat ada, qabliyah zuhur atau Jumat, qabliyah subuh, itu muakkad. Sebelum qabliyah maghrib, qabliyah isya, qabliyah asar, ini sama, khairu muakkad. Maka saya ingatkan kepada seluruh jamaah yang dimuliakan Allah, kalau tidak mau melakukan sholat qabliyah maghrib, jangan mengatakan tidak ada. Ini banyak masjid-masjid mengatakan tidak ada qabliyah maghrib. Habis azan langsung iqomah. Jadi kalau kita merujuk dalam kitab Kifayatul Akhyar, itu bisa murtad kita. Menghilangkan yang sunnah atau mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, itu bisa keluar daripada millah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdiri setelah iqomah. Jadi ketika kita sampai ke dalam masjid sudah melakukan sholat qabliyah, itu yang paling afdol, imam maju ke tempat imam, kemudian merintahkan muadzin untuk iqomah. Selesai iqomah, maka kita disunnahkan berdiri. Sunnahnya seperti itu. Cuman karena khawatir khawatir tidak tertib, ada sebagian ulama mengatakan ketika kalimat qad qamatis shalah baru bangun. Jadi sebenarnya mohon maaf, kan ada di pondok-pondok pesantren ataupun apa, sebelum iqomah imamnya sudah perintahkan jamaah, shaf luruskan, siang kosong, udah berdiri tegak semuanya, udah rapi, nah iqomat. Itu menyelisihi daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang dipraktekkan Rasulullah berdiri, iqomah, selesai iqomah baru sahabat berdiri. Tapi kalau kita agak sulit seperti itu, maka ketika qad qamatis shalah itu disunnahkan berdiri. Kemudian jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meluruskan shaf, mengisi kekosongan shaf merupakan salah satu kesempurnaan salat berjamaah. Jadi seperti yang kita praktekkan minggu yang lalu, dalam prosesi berdiri, kaki kita harus menghadap kiblat. Jemarinya, dan tidak terlalu renggang, tidak terlalu rapat, sedang-sedang saja. Kemudian pundak kita menyentuh pundak jamaah. Kalau pundak ketemu pundak, kaki rapat, maka insya Allah salat kita jauh lebih khusyuk. Karena kalau shaf kita putus, kalau shaf kita jarang, disitulah iblis laknatullah alaih akan terus mudah menggoda kita. Tapi kalau kita rapat, baik pundak atau kaki, maka insya Allah akan memberikan kekhusyuan kita dalam melaksanakan sholat. Kemudian dalam pelaksanaan sholat, walau bagaimanapun, cara menyusun shaf dimulai dari belakang imam. Jadi belakang imam, summa yumna, summa yusra. Jadi sama semua. Jangan berat ke kanan, jangan berat ke kiri. Jadi dari tengah dia. Nanti ketika shaf kedua pas dari tengah juga. Baru kiri kanan. Untuk prosesi menyusun shaf. Kemudian menundukkan kepala, melihat ke tempat sujud, menghadirkan hati, membayangkan kepada siapa kita akan menghadap. Itulah konsep ihsan tadi. Seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita tidak melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat kita. Kemudian jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melaksanakan sholat, disunnahkan membaca surat An-Nas agar kita terhindar daripada yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
Jadi sebelum sholat membaca Qul a'udzu birabbin nas, memohon perlindungan kepada Allah, kemudian bersiwak. Bersiwak ini adalah satu kesunahan yang sangat besar fadilahnya dibandingkan dengan kita sholat tanpa siwak. Itu sebanding dengan orang yang bersiwak itu 70 kali lipat pahalanya. Jadi kita sholat tadi subuh nggak pakai siwak, dengan orang yang pakai siwak pahalanya lebih besar 70 kali lipat. Maka kata Rasulullah, kalau tidak memberatkan kepada umatku, maka aku wajibkan untuk bersiwak. Kami di Pondok Pesantren Perbatasan mewajibkan semua santri untuk bawa siwak, asal sholat diperiksa. Tapi namanya juga santri, ada yang waktu pemeriksaan pulpen ditunjuknya, diangkatnya pulpen, ada pensil, macam-macam tingkah mereka. Ada kadang-kadang kertas digulung-gulungnya. Waktu pemeriksaan kan kita mana nampak ada 800 santri, mana sempat kita mempraktekkan satu-satu. Tapi waktu pemeriksaan asli, waktu keluar dari musola menunjukkan siwak, disitulah baru ketahuan tidak punya siwak. Kemudian yang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melafazkan niat. Melafazkan niat ini hukumnya sunnah dalam mazhab kita. Melafazkan niat ini disunnahkan sebelum takbir, karena yang dinamakan niat ini di dalam takbir. Jadi kalau ada orang yang mengharamkan melafazkan niat, abaikan saja, karena sebelum sholat kita mau berucap apapun boleh. Misalnya sebelum takbir, matikan kipas, boleh nggak? Boleh. Sampaikan sama istri, dek, masak nasi, boleh. Matikan kompor, hidupkan kipas, boleh. Karena dia sebelum takbir. Jadi kenapa ada orang yang mengharamkan usolli fardhu zuhri kita ucapkan sebelum takbir? Karena mereka terlalu kaku dalam memahami konteks Islam. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, itu dalam majelis tarjih Muhammadiyah, tidak ada satupun yang mempermasalahkan usolli, tidak ada satupun mempermasalahkan kunut. Yang mempermasalahkan kunut, yang mempermasalahkan usolli hanya Wahabi katanya. Jadi hati-hati, ini di Kabupaten Aceh Tamiang, ketika setelah ustadz-ustadz Wahabi mendapatkan tiket gratis Densus 88 ke Jakarta, ini ustadz-ustadz Wahabi yang belum ketangkap, yang belum keciduk, bersembunyi di balik Muhammadiyah. Ya memang gitu kalau saya perhatikan. Kalau Wahabi, Salafi pemahamannya, cuman yang membedakan kalau Muhammadiyah tidak terlalu kaku. Mirip juga dengan NU. Tapi hati-hati, Syiah itu suka mengkafirkan sahabat. Kalau kita memuliakan sahabat. Kalau Syiah mencintai ahlul bait, kita juga mencintai ahlul bait. Tapi tidak menjadikan ahlul bait ini setanding dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Arti gini, kalau Syiah dia berani mengatakan malaikat Jibril salah memberikan wahyu, seharusnya kepada Sayyidina Ali katanya. Kalau kita tidak sampai seperti itu, maka jamaah hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sunnah-sunnah yang sunat kita lakukan sebelum menunaikan ibadah salat. Memakai wangi-wangian, memakai pakaian putih, kemudian menghindar bau-bau yang tajam. Kemudian kalau kita lupa bersiwak, lupa bersikat gigi ketika mau sholat, usahakan jangan menguap. Walaupun menguap, ditutup. Ini kadang-kadang udah
nguapnya dibuka. Kasihan orang sebelah tidak khusyuk dalam sholat. Sebersih apapun kita, kalau udah sholat subuh nguap sembarangan, baunya innalillah. Kecuali puasa. Kalau puasa kita maklumi kan, memang seperti itu. Baik jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa perkara sunnah-sunnah yang sunnah kita lakukan sebelum sholat. Untuk kesempurnaannya, Ustaz Sofyan akan memberikan kesempatan. Baik Ustaz, terima kasih. Mari Ustaz ada perkara Ustaz bagaimana memperlukan sosok yang terdepan memperhatikan garis bawahi memperlukan sosok membaca doa antara om dan baca. Memang ini mengharuskan atau seperti apa? Yang sangat menarik ini bersuci atau bersikat gigi karena mengganggu atau konsentrasi ini daripada beribadah. Ini soal mengganggu apakah yang kita misalnya maaf telah baru dari tidur luar yang tersiwa itu mengatakan apa seperti orang terdepan dan Aisyah seperti Nabi sehingga berburu harus kita membayar untuk kami yang azan itu bayar harus ada memberikan keterangan dari belum ada yang bertanya tapi belum tahu berdua silakan ibu ada yang Jadi dapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak adalah orang yang panjang lehernya. Jadi panjang leher ini jangan kita bayangkan leher manusia seperti angsa atau seperti jerapah, adalah mereka yang istiqomah menjadi muazzin. Jadi kalau 4 bulan atau 40 hari istiqomah muazzin azan, maka insya Allah mendapatkan syafaat daripada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau ditanya, kalau mau jujur, mana lebih besar pahala jadi muazzin atau imam sholat? Tentu jawabannya muazzin. Kalau muazzin ini mendapatkan pahala dengan jumlah orang yang melakukan sholat pada hari itu, baik di masjid ataupun di rumah-rumah. Kalau imam hanya mendapatkan sejumlah orang yang melakukan sholat berjamaah saja. Tapi jangan gara-gara ini bertumbuk. Saya dulu pernah tugas sebagai dai di Subulu Salam dan di Kota Cane. Itu ada satu jamaah yang mic-nya selalu dibawa pulang. Nggak boleh orang azan. Jadi susah kita. Bahkan mic-nya kalau yang tidak dibawa pulang itu ditutup pakai pecinya. Saja yang azan habis dibantainya. Nah, itu terlalu baper ya. Salah memahami konsep. Saya ditunjuk muazzin. Ketika saya berikan kesempatan kepada orang, itu saya juga dapat pahala sebagai muazzin. Tetap dapat pahalanya. Tapi bukan mencari sensasi, kita suruh orang. Kita berikan kesempatan bagi orang yang mau azan, boleh, nggak apa-apa. Berada juga di dalam masjid. Jadi bukan harus azan terus. Tidak boleh orang lain, tetap boleh orang lain dengan kita memperhatikan sunnah-sunnah azan itu. Kan orang yang azan ini di samping mendapatkan syafaat daripada baginda Muhammad SAW dan juga mendapatkan syafaat dari kalimah-kalimah thayyibah azan itu sendiri. Karena tidak ada satu keutamaan dari orang yang berzikir kepada Allah kecuali azan itu. Dan untuk memberikan keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah, tidak ada lain juga caranya berdoa setelah dikumandangkan azan. Seperti yang disampaikan oleh Habib Umar Al-Hafiz kemarin. Bahkan beliau mengijazahkan, sampai saya antara percaya dengan tidak percaya, tapi karena Habib yang menyampaikan, saya jadi percaya.
dan ulama-ulama muslim dunia menyampaikan risalah itu. Ternyata mukasyafah bahwa Rasulullah itu pernah memberikan isyarat bahwa ada satu tempat yang benderanya, tapi lentera di situ disebut, lentera berwarna merah dan putih. Jadi Habib Umar kemarin bilang, beliau ke Indonesia ini ada isyarat perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Indonesia ini tempat di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengutus ulama-ulama dunia untuk berkunjung. Maka tidak salah kalau seandainya Indonesia ini termasuk Muslim terbesar dunia. Jangan kita lihat Muslim yang mencuri itu, Muslim yang tidak taat, tapi lihat Muslim yang taat kepada Allah. Maka Habib Umar kemarin di samping mereka istiqomah melakukan salat berjamaah, khususnya laki-laki, disunnahkan mengamalkan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin banyak 100 kali. Setelah sempurna 100 kali la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, baru kita sempurnakan dengan Muhammad Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Itu fadilahnya banyak, memberikan keberkahan kepada keluarga, membukakan pintu rezeki, menutup pintu kefakiran, memberi kebahagiaan di dalam kubur, dibukakan pintu-pintu surga. Banyak sekali fadilahnya. Jadi usahakan bacalah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Sambil naik kereta pun bisa, sambil tidur, sambil itu, pokoknya satu hari itu kita baca saja. Istiqomahkanlah 7 hari aja dulu, atau baca 1 kali saja untuk mendapatkan keberkahan amalan itu. Kita kalau melihat amalan para ulama, enggak terkejar waktu kita, banyak sekali amalan itu. Makanya ketika disampaikan ulama seperti Habib Umar kemarin, kita amalkan 1 kali pun jadi. Habis itu amalkan yang lain, karena enggak sempat waktu kita. Jadi seperti itu, Ustaz. Nah, bagaimana pentingnya bersuci dan bagaimana pentingnya merebutkan sop yang pertama ini. Oh ya, jadi di antara pahala yang terbesar dalam sholat berjamaah adalah seorang imam. Baru setelah itu mubaddil atau mubaligh, orang yang posisinya di belakang imam. Summa yumna, summa yusra, baru ke kanan, ke kiri, kanan, kiri, seimbang dia pahalanya. Baru yang di belakang imam pada saf yang kedua. Kata Rasulullah, kalau seandainya mereka tahu bagaimana besarnya fadilah keutamaan mereka yang melakukan sholat berjamaah, mereka bayar pun jadi, diundi pun siap, bayar pun siap. Cuman karena kita nggak nampak besar pahalanya, maka banyak di antara kita mengabaikan. Itu berebut. Itu sajadah kita tinggalkan di masjid tuh untuk menandai lapak kita. Maka berebutan untuk saf yang pertama. Jadi ketika Habib Umar kemarin di Surabaya, ketika dibuka pintu lari orang tuh kan, mengejar saf dekat bersama Habib Umar. Jadi besar sekali fadilah keutamaan mereka yang melakukan sholat berjamaah. Bahkan diseret pun kita siap sebenarnya. Walaupun luka-luka tubuh kita, untuk mendapatkan fadilah keutamaan sholat berjamaah pada shaf pertama, baik diundi atau kita dibayar atau kita membayar, maka akan kita lakukan. Saking besarnya fadilah keutamaan orang yang sholat berjamaah pada shaf yang pertama. Ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang radiusnya itu berkaitan tentang marhalah. Marhalah artinya kalau misalnya kita di Bukit Rata ini, di Minuran, azan,
Jadi orang yang satu minuran ini melaksanakan sholat, kebagian pahalanya untuk kita. Tetap dia. Ternyata masjid ini memberikan fasilitas toa atau mic yang super dahsyat. Super dahsyat, maka siapa saja dari golongan jin dan manusia yang taat dan patuh kepada Allah yang melakukan sholat pada hari itu, maka kebagianlah pahalanya. Jadi jin itu enggak semuanya jahat. Ada jin yang taat dan patuh kepada Allah juga. Ada yang jahat-jahat itu setan. Sama seperti manusia. Akan pahala manfaat daripada ada azan anak tersebut, maka orang itulah yang mendapatkan terbesar adalah mereka yang mengajarkan yang pertama. Makanya Bapak, Ibu, usahakan anak kita yang mengajarkan mereka Al-Fatihah itu kita kalau bisa. Atau usahakan anak kita itu mengucapkan bismillah minimal, pandai bismillah dari lisan kita, dari ajaran kita. Kalaulah bisa mengajarkan anak kita baca Al-Fatihah, itu selama sholat dia, itu pahalanya mengalir untuk kita. Jadi betul kata Ustaz Abdul Somad, yang paling besar pahalanya adalah guru Iqra. Guru Iqra itu yang pertama kali yang mengajarkan kita huruf hijaiyah, itu luar biasa pahalanya itu dibandingkan dengan guru-guru yang lebih. Baik, terima kasih jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Salat itu adalah cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memberikan rasa semakin cintanya kita kepada Allah. Jadi seperti kita cinta kepada seseorang, kita akan terus ingin bersama. Dan kita berusaha mencari cara membuat orang tersebut suka atau senang kepada kita. Mana ada orang yang ketika berhadapan sama istrinya baunya bau cengik dan lain sebagainya, ataupun kita suka sama seseorang, pasti kita memberikan sesuatu agar orang itu cinta. Jadi begitu juga kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, maka kita usahakan kita berbuat sebanyak mungkin cara agar kita semakin dekat kepada Allah. Makanya saya menceritakan tentang Rasulullah bisa nangis tuh, sakingkan rindunya. Kita mendengarkan Rasulullah berdarah pelipisnya pecah, ketawa-ketawa aja masih, santai aja, tidak ada rasa cinta kepada Rasulullah. Jadi kalau bisa kita rindu kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, terutama pada malam hari. Kalau kita bangun malam, terbangun tengah malam, baik ingin buang air kecil, ada nyamuk atau terbangun, itu pertanda bahwa Allah rindu sama kita. Jadi jangan tidur lagi. Beruntunglah orang yang kena diabetes. Diabetes kan kencing-kencing aja tuh. Jadi syukur juga kepada Allah. Saya pernah tanya kepada almarhum orang tua saya, apa sih hikmahnya kalau kita sakit? Ya kita malam nggak nyenyak tidur karena kencing-kencing aja. Jadi kesempatan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah pada malam hari itu. Jadi tujuan kita mempelajari sunnah-sunnah sholat atau perkara-perkara sunnah untuk memberikan rasa cinta kita kepada Allah lebih tinggi lagi. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.